Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Siti Sadia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai basis untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Aljabar Linier yang diampu oleh dosen Dr. Andes Dedi Sofyan MPD. Selamat menyaksikan. Definisi basis, jika P adalah sebarang vektor dan S sama dengan himpunan dari vektor P1, vektor P2, dan seterusnya sampai dengan vektor Vn, dan S merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor pada P, maka S kita namakan basis untuk P jika yang pertama S merentang P dan yang kedua S bebas linier. Yang pertama yaitu S merentang P. Himpunan S sama dengan himpunan dari U1, U2, dan seterusnya sampai dengan UN subset dari R pangkat N dikatakan merentang jika setiap V anggota R pangkat N dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari vektor-vektor anggota S, yaitu sama dengan himpunan dari U1, U2, dan seterusnya sampai dengan UN di mana anggota R pangkat N, atau P sama dengan K1 kali U1 ditambah K2 dikali U2 ditambah seterusnya ditambah KN kali UN dengan K1, K2, dan seterusnya sampai KN merupakan skalar anggota R. Yang kedua yaitu S bebas linier. Diketahui P ruang vektor dan S sama dengan himpunan dari vektor S1, S2, dan seterusnya sampai dengan vektor Sn, di mana vektor S1, S2, dan seterusnya sampai dengan vektor Sn merupakan anggota V. Vektor-vektor di S dikatakan bebas linier jika persamaan vektor 0 sama dengan K1 dikali vektor S1 ditambah K2 dikali vektor S2 ditambah seterusnya sampai ditambah Kn dikali vektor Sn hanya memiliki satu penyelesaian atau tunggal, yaitu K1 sama dengan K2 sama dengan seterusnya sampai sama dengan Kn, yaitu sama dengan 0, atau jika diubah ke bentuk SPL penyelesaiannya trivial. Nah, jika terdapat solusi yang lain, maka S disebut tak. Yang selanjutnya yaitu contoh soal mengenai basis. Soalnya, tentukan apakah himpunan S sama dengan himpunan dari 121, 290, 334 merupakan basis di R pangkat 3. Penyelesaiannya diketahui S sama dengan himpunan dari 121, 290, 334. Misalkan U1 sama dengan 121, U2 sama dengan 290, dan U3 sama dengan 334. Selanjutnya, kita harus membuktikan apakah S merentang di R pangkat 3. Nah, diketahui U1-nya yaitu 121, U2-nya 290, dan U3-nya sama dengan 334. Untuk setiap P sama dengan X, Y, Z adalah anggota R pangkat 3 dengan sembarang X, Y, Z adalah anggota R. Misal persamaannya yaitu P sama dengan K1 dikali U1 ditambah K2 dikali U2 ditambah K3 dikali U3. Jika dan hanya jika P-nya yaitu X, Y, Z sama dengan K1 dikali nilai U1-nya yaitu 121 ditambah K2 dikali nilai U2 yaitu
290 ditambah K3 dikali nilai U3 yaitu 334. Jika dan hanya jika X, Y, Z sama dengan kita kalikan K1 ke nilai U1 sehingga hasilnya yaitu K1, 2K1, K1 ditambah kita kalikan nilai U2 dengan K2 sehingga hasilnya 2K2, 9K2 ditambah K3 dikalikan dengan nilai U3 yaitu hasilnya 3K3, 3K3 dan 4K3. Jika dan hanya jika X, Y, Z sama dengan kita gabungkan antara nilai K1, K2 dan K3 sehingga hasilnya K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3 selanjutnya 2K1 ditambah 9K2 ditambah 3K3 dan yang terakhir K1 ditambah 4K3. Sehingga didapat sistem persamaan linier dengan 3 variabel dan 3 persamaan, yaitu yang pertama K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3 sama dengan X. Persamaan yang kedua yaitu 2K1 ditambah 9K2 ditambah 3K3 sama dengan Y. Dan persamaan yang terakhir yaitu K1 ditambah 4K3 sama dengan Z. Selanjutnya kita akan menentukan nilai K1, K2, dan K3 dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, di sini terdapat matriks lengkap dari 3 persamaan tersebut, yaitu 1, 2, 3X, 2, 9, 3Y, 1, 0, 4Z. Nah, di sini kita akan menentukan nilai K1, K2, dan K3. Langkah yang pertama kita harus menjadikan nilai A31 yaitu sama dengan 0 dengan mengoperasikan nilai B1 dikurangi B3. Nah, di sini kita ketahui B1-nya 1 dikurangi B3-nya yaitu 1, maka hasilnya 0. Selanjutnya B1-nya yaitu 2 dikurangi B3-nya 0, maka hasilnya 2. Selanjutnya B1-nya yaitu 3 dikurangi B3-nya yaitu 4, maka hasilnya negatif 1. Dan selanjutnya B1-nya yaitu X dikurangi B3-nya Z, maka hasilnya X kurang Z. Langkah yang kedua, kita akan menjadikan nilai A21 sama dengan 0 dengan mengoperasikan 2 dikali B1 dikurangi B2 sehingga 2 dikali B1-nya yaitu 1 dikurangi B2-nya 2, maka hasilnya 0. Selanjutnya 2 dikali B1-nya 2 dikurangi 9, maka hasilnya negatif 5. Selanjutnya 2 dikali B1-nya yaitu 3 dikurangi B2-nya 3, maka hasilnya 3. Dan selanjutnya 2 dikali B1-nya X dikurangi B2-nya Y, maka hasilnya 2X kurang Y. Nah, yang selanjutnya kita akan menentukan nilai A12 yaitu sama dengan 0 dengan mengoperasikan nilai B1 dikurangi B3 baru. Nah, di sini B1-nya yaitu 1 dikurangi B3 barunya 0, maka hasilnya 1. Selanjutnya B1-nya yaitu 2 dikurangi B3 barunya 2, maka hasilnya 0. Dan selanjutnya yaitu B1-nya 3 dikurangi B3 barunya negatif 1, maka hasilnya 4. Dan selanjutnya B1-nya yaitu X dikurangi B3 barunya yaitu X kurang Z, maka hasilnya yaitu Z. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan menjadikan nilai A22 sama dengan 1 sehingga kita akan mengalihkan nilai B2 dengan negatif 1/5 sehingga hasilnya negatif 1/5 dikali B2-nya yaitu 0, maka hasilnya 0. Dan selanjutnya negatif 1/5 dikali nilai B2-nya yaitu negatif 5, maka hasilnya 1. Dan selanjutnya negatif 1/5 dikali B2-nya 3, maka hasilnya negatif 3/5. Dan selanjutnya negatif 1/5 dikali B2-nya yaitu 2X kurangi Y, maka hasilnya negatif 2X/5 ditambah Y/5.
Nah, selanjutnya kita akan menjadikan nilai A32 sama dengan 0 dengan mengoperasikan 2 dikali B2 baru dikurangi B3. Nah, di sini 2 dikali B2 barunya 0, dikurangi B3-nya 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya, 2B2 barunya yaitu 1, dikurangi B3-nya yaitu 2, maka hasilnya 0. Dan selanjutnya yaitu 2 dikali B2 barunya yaitu negatif 3/5, dikurangi B3-nya yaitu negatif 1, maka hasilnya yaitu negatif 1/5. Selanjutnya 2 dikali B2 barunya yaitu negatif 2x/5 ditambah y/5 dikurangi B3-nya yaitu x kurang z, maka hasilnya negatif 9x ditambah 2y ditambah 5z/5. Langkah selanjutnya kita akan menjadikan nilai A33 sama dengan 1, maka kita kalikan nilai B3 dengan negatif 5. Nah, di sini negatif 5 dikali B3-nya 0, maka hasilnya 0. Negatif 5 dikali B3-nya 0, maka hasilnya 0. Dan selanjutnya negatif 5 dikali B3-nya yaitu negatif 1/5, maka hasilnya 1. Dan selanjutnya negatif 5 dikali B3-nya yaitu negatif 9x ditambah 2y ditambah 5z/5, maka hasilnya 9x dikurangi 2y dikurangi 5z. Langkah selanjutnya kita akan menjadikan nilai A23 sama dengan 0 dengan mengoperasikan nilai B3 baru dengan B2. Di sini kita kalikan B3 baru dengan 3/5 ditambah B2. Nah, 3/5 dikali B3 barunya 0 ditambah B2-nya 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya 3/5 dikali B3 barunya 0 ditambah B2-nya yaitu 1, maka hasilnya 1. Selanjutnya 3/5 dikali B3 barunya 1 ditambah B2-nya yaitu 3/5, maka hasilnya 0. Dan selanjutnya 3/5 dikali B3 barunya yaitu 9x dikurangi 2y dikurangi 5z ditambah B2-nya yaitu min 2x/5 ditambah y/5, maka hasilnya yaitu negatif x ditambah 3y dibagi 25. Selanjutnya langkah yang terakhir kita akan menjadikan nilai A13 sama dengan 0 dengan mengoperasikan B1 dikurangi 4 dikali B3 baru. Di sini B1-nya yaitu 1 dikurangi 4 dikali B3 barunya 0, maka hasilnya 1. Selanjutnya B1-nya yaitu 0 dikurangi 4 dikali B3 barunya 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya B1-nya yaitu 4 dikurangi 4 dikali B3 barunya yaitu 1, maka hasilnya 0. Selanjutnya B1-nya yaitu x dikurangi 4 dikali B3 barunya yaitu 9x dikurangi 2y dikurangi 5z, maka hasilnya yaitu negatif 36x ditambah 8y ditambah 21z. Maka didapat nilai K1 sama dengan negatif 36x ditambah 8y ditambah 21z. K2 sama dengan negatif 6x ditambah 3y/25. Dan K3 sama dengan 9x dikurangi 2y dikurangi 5z. Maka ada nilai-nilai K1, K2, dan K3 yang memenuhi persamaan. K1 dikalikan dengan nilai U1 yaitu 121 ditambah K2 dikalikan dengan nilai U2 yaitu 290 ditambah K3 dikalikan dengan nilai U3 yaitu 334 sama dengan XYZ dengan setiap Pi sama dengan XYZ anggota R pangkat 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa S merentang R3. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah S bebas linier di R pangkat 3. Misalkan untuk setiap Pi sama dengan XYZ adalah anggota R pangkat 3 dengan sembarang XYZ adalah anggota R. Misal persamaannya yaitu K1 dikali U1 ditambah K2 dikali U2 ditambah K3 dikali U3
sama dengan 0. Jika dan hanya jika K1 dikali U1 ditambah K2 dikali U2 ditambah K3 dikali U3 sama dengan 0, 0, 0. Jika dan hanya jika K1 dikalikan nilai U1 yaitu 1, 2, 1 ditambah K2 dikalikan dengan nilai U2 yaitu 2, 9, 0 ditambah K3 dikalikan dengan nilai U3 yaitu 3, 3, 4 sama dengan 0, 0, 0. Selanjutnya, jika dan hanya jika K1 dikalikan dengan nilai U1 yaitu hasilnya K1 ditambah 2K1 ditambah K1. Selanjutnya, K2 dikalikan dengan nilai U2 hasilnya 2K2 ditambah 9K2. Dan selanjutnya, K3 dikalikan dengan nilai U3 maka hasilnya 3K3 ditambah 3K3 ditambah 4K3 sama dengan 0, 0, 0. Jika dan hanya jika kita gabungkan antara nilai K1, K2, dan K3 sehingga K1 ditambah 2K2 ditambah 3K2. Selanjutnya 2K1 ditambah 9K2 ditambah 3K3. Dan selanjutnya K1 ditambah 4K3 sama dengan 0, 0, 0. Sehingga didapat sistem persamaan linier dengan 3 variabel dan 3 persamaan, yaitu persamaan yang pertama K1 ditambah 2K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. Persamaan yang kedua yaitu 2K1 ditambah 9K2 ditambah 3K3 sama dengan 0. Dan persamaan yang terakhir yaitu K1 ditambah 4K3 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menentukan nilai K1, K2, dan K3 menggunakan operasi baris elementer. Nah, matriks lengkap dari 3 persamaan tersebut yaitu 1, 2, 3, 0, 2, 9, 3, 0, dan 1, 0, 4, 0. Langkah yang pertama, kita akan menjadikan nilai A31 sama dengan 0 dengan mengoperasikan nilai B1 dikurangi B3. Nah, di sini B1-nya itu 1 dikurangi B3-nya itu 1, maka hasilnya 0. Selanjutnya, B1-nya itu 2 dikurangi B3-nya 0, maka hasilnya 2. Selanjutnya, B1-nya itu 3 dikurangi B3-nya 4, maka hasilnya negatif 1. Dan selanjutnya, B1-nya yaitu 0 dikurangi B3-nya 0, maka hasilnya 0. Nah, langkah yang kedua, kita akan menjadikan nilai A21 sama dengan 0 dengan mengoperasikan 2 dikali B1 dikurangi B2. Nah, di sini 2 dikali B1-nya 1 dikurangi B2-nya yaitu 2, maka hasilnya 0. Selanjutnya 2 dikali B1-nya 2 dikurangi B2-nya yaitu 9, maka hasilnya negatif 5. Selanjutnya 2 dikali B1-nya yaitu 3 dikurangi B2-nya 3, maka hasilnya 3. Dan selanjutnya 2 dikali B1-nya yaitu 0 dikurangi B2-nya 0, maka hasilnya 0. Langkah yang ketiga, kita akan menjadikan nilai A12 sama dengan 0 yaitu dengan mengoperasikan nilai B1 dikurangi B3 baru. Nah, di sini B1-nya itu 1 dikurangi B3 barunya 0, maka hasilnya 1. B1-nya itu 2 dikurangi B3 barunya 2, maka hasilnya 0. Selanjutnya B1-nya yaitu 3 dikurangi B3 barunya negatif 1, maka hasilnya 4. Dan selanjutnya B1-nya yaitu 0 dikurangi B3 barunya 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya, kita akan menjadikan nilai A22 sama dengan 1 dengan mengoperasikan nilai B2 dikali negatif 1/5. Nah, di sini negatif 1/5 dikalikan B2-nya yaitu 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya, negatif 1/5 dikali B2-nya yaitu negatif 5, maka hasilnya
1. Selanjutnya negatif 1/5 dikalikan B2-nya yaitu 3, maka hasilnya negatif 3/5. Selanjutnya negatif 1/5 dikalikan B2-nya yaitu 0, maka hasilnya 0. Yang kelima, kita akan menjadikan nilai A32 sama dengan 0 dengan mengoperasikan 2 dikali B2 baru dikurangi B3. Nah, di sini 2 dikali B2 barunya itu 0 dikurangi B3-nya itu 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya 2 dikali B2 barunya yaitu 1 dikurangi B3-nya yaitu 2, maka hasilnya 0. Selanjutnya 2 dikali B2 barunya yaitu negatif 3/5 dikurangi B3-nya yaitu negatif 1, maka hasilnya negatif 1/5. Selanjutnya 2 dikali B2 barunya 0 dikurangi B3-nya 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya kita akan menjadikan nilai A33 sama dengan 1 dengan mengalihkan B3 dengan negatif 5, sehingga negatif 5 dikalikan nilai B3 yaitu 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya negatif 5 dikalikan B3-nya 0, maka hasilnya 0. Dan selanjutnya negatif 5 dikalikan B3-nya itu negatif 1/5, maka hasilnya 1. Dan selanjutnya negatif 5 dikalikan B3-nya 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya kita akan menjadikan nilai A22 sama dengan 1 dengan dan menghilangkan A23 sama dengan 0, yaitu dengan mengoperasikan 3/5 dikali B3 baru ditambah B2. Nah, di sini 3/5 dikali B3 barunya yaitu 0 ditambah B2-nya yaitu 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya 3/5 dikali B3 barunya yaitu 0 ditambah B2-nya 1, maka hasilnya 1. Selanjutnya 3/5 dikali B3 barunya yaitu 1 ditambah B2-nya yaitu negatif 3/5, maka hasilnya 0. Dan selanjutnya 3/5 dikali B3 barunya 0 ditambah B2-nya 0, maka hasilnya 0. Nah, langkah yang terakhir, kita akan menjadikan nilai A13 sama dengan 0 dengan mengoperasikan B1 dikurangi 4 dikali B3 baru. Nah, di sini B1-nya yaitu 1 dikurangi 4 dikali B3 barunya 0, maka hasilnya 1. Selanjutnya B1-nya yaitu 0 dikurangi 4 dikali B3 barunya 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya B1-nya yaitu 4 dikurangi 4 dikali B3 barunya 1, maka hasilnya 0. Dan selanjutnya B1 dikurangi 4 dikali B3 barunya 0, maka hasilnya 0. Maka didapat nilai K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan K3 sama dengan 0. Maka terdapat satu-satunya penyelesaian atau trivial, yaitu K1 sama dengan K2 sama dengan K3 yaitu sama dengan 0. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa S bebas linier di R pangkat 3. Nah, karena S merentang di R3 dan S bebas linier di R pangkat 3, maka S dinyatakan sebagai basis di R pangkat 3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.